main bola sama Bang Markum. Mainnya di lapangan Blok E. Hai, Assalamualaikum. Saya Naila dari 8E. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, saya mau ceramah nih. Ada yang tahu nggak saya ingin ceramah tentang apa? Nggak tahu. Tentunya tentang keutamaan bulan Muharram dong. Sebelum mulai, saya mau tanya nih, bulan Muharram sekarang tahun keberapa sih dalam bulan Hijriah? 1443 Hijriah. Bukan sih? Ya. Yap, tahun 1443 Hijriah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mempertemukan kita dalam acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah, walaupun hanya secara daring. Tidak lupa, salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Jamaah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia yang tiada terkira. Di antara karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita masuk di awal tahun Hijriah di bulan Muharram ini. Dan subhanallah, Allah menjadikan awal tahun Hijriah itu bulan haram dan menjadikan akhir tahun Hijriah pun bulan haram. Diawali tahun Hijriah dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Keduanya adalah bulan haram, seakan memberikan kepada kita sebuah isyarat agar memulai tahun dengan kebaikan dan mengakhiri tahun dengan kebaikan. Karena bulan-bulan haram merupakan bulan-bulan kebaikan. Ada yang tahu nggak sih apa arti bulan haram? Nggak tahu. Saya kasih tahu ya. Bulan Muharram artinya bulan pertama pada tahun Islam yang disambut penuh kebahagiaan oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan ini memiliki keutamaan yang mulia dan amalan sunnah yang berpahala besar. Di antaranya puasa Asyura pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Kita memulai tahun ini dengan bulan Muharram, di mana bulan Muharram adalah bulan yang Allah istimewakan. Di antara keistimewaan bulan Muharram, Allah menamainya sebagai bulan Allah. Rasulullah SAW bersabda, Syahrullahi Muharram, bulan Allah Muharram. Hadis riwayat Muslim. Itu menunjukkan betapa agungnya bulan ini. Bulan Muharram yang Allah haramkan atas kita semua, sebagaimana kita sering mendengar penjelasan dari para ustadz maupun kiai bahwa di bulan-bulan haram amalan-amalan keburukan akan dilipat gandakan menjadi besar. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faltazalimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzolimi diri-diri kalian sendiri di bulan-bulan haram tersebut. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Artinya, berbuat zalim di bulan itu akan Allah lipat gandakan. Allah besarkan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula amalan solih pun dibesarkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan yang bisa kita amalkan di bulan Muharram, seperti yang disebut dengan puasa Asyura, di mana puasa Asyura kata Rasulullah, "Yukaffarus sanatal maziyah." Puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, betapa agungnya puasa ini. Bahkan di awal-awal Islam, ketika Allah belum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura itu termasuk puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin loh. Akan tetapi, ketika Allah mewajibkan bulan Ramadan, Allah menjadikan puasa Asyura sesuatu yang tidak wajib. Namun, Rasulullah menekankan kita untuk berpuasa di hari itu dan menyebutkan keutamaannya yang agung sebagaimana kita telah sampaikan tadi.
Maka dari itu, orang-orang yang menginginkan kebaikan dan digugurkan dosa-dosanya, ini adalah kesempatan emas untuk kita digugurkan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Namun, ketika kita berpuasa Asyura, Rasulullah membimbing kita agar puasa sehari sebelumnya. Hal ini dalam rangka menyelisihi orang-orang ahli kitab. Rasulullah bersabda, "Fa'iza kanal amul mukbilu insyaallah sumnal yaumat si'a." Kalau Allah masih ada waktu di tahun mendatang, aku ingin sekali berpuasa di tanggal 9. Hadis riwayat Muslim. Kenapa Rasulullah ingin berpuasa di tanggal 9 sih? Nggak tahu. Karena untuk menyelisihi ahli kitab tentunya. Karena orang-orang ahli kitab pun berpuasa di hari itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lainnya, yaitu ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, didapati orang-orang ahli kitab atau orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Hari apa ini?" Mereka berkata, "Ini adalah hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kerajaan Firaun. Maka kami ingin berpuasa di hari ini." Menyelisihi ahli kitab adalah merupakan perkara yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Dan Rasulullah melarang kita untuk menyerupai mereka. Maka agar tidak menyerupai orang-orang Yahudi, Rasulullah mengajarkan umatnya untuk berpuasa pada tanggal 9, sehingga puasanya tidak serupa dengan puasa orang-orang Yahudi. Jamaah, bulan Muharram ini, marilah kita mulai dengan lembaran yang lebih putih. Marilah kita berusaha memperbaiki dan membenahi diri. Ketika kita setahun kemarin telah banyak berbuat dosa dan maksiat, maka kita berusaha di tahun ini untuk bertaubat dan banyak beramal soleh. Kita tidak tahu kapan ajal akan datang mendatangi diri kita, entah itu besok atau lusa, atau mungkin tahun yang akan datang. Kita tidak tahu. Maka setiap mukmin tugasnya dia adalah mempersiapkan diri menuju kematian itu, yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Di bulan yang sangat tepat kita beramal soleh di dalamnya, sehingga pada waktu itu kita bisa mendapatkan pahala yang melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Amin ya robbal alamin. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Pagi-pagi ke rumah Porogayah, pulangnya mampir ke rumah Pobeda. Selamat datang bulan Muharram 1443 Hijriah. Semoga kita semua taat beribadah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.